Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Apa deh? Hai semuanya, kembali lagi dengan Dewa Baik Jamis juga. Dan kesempatan di video hari ini saya akan membahas tentang fungsi sistem starter. Bagi yang tidak tahu, sistem starter itu berfungsi untuk menghidupkan pematian pada langkah awal mesin. Starter ini mempunyai sebuah perangkat atau sebuah item bernama solenoid, teman-teman. Nah, solenoid ini ada 3 terminal, yaitu terminal 50, terminal C, dan terminal 30. Jika kalian penasaran bagaimana cara mengerjakan untuk sistem starter dan cara pembongkaran, cara pemasangan, kita akan lanjut ke videonya. Untuk langkah pertama yang kita lakukan sebelum melakukan langkah-langkah yang lain, alangkah baiknya kita bongkar terlebih dahulu, karena kalau tidak dibongkar kita tidak tahu apa sih dan kerusakan yang dialami pada sistem starter tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa siapkan kunci-kuncinya. Belum kalian mengetahui ya, jika kalian belum tahu ini kunci ring, ini kunci T. Untuk yang lain sangat random ya, kalian bisa beli sendiri di toko online maupun di toko terdekat. Pertama-tama ini ada 2 buah motor, teman-teman, jika kalian tahu bagian sini dan sini. Kita mulai copotnya. Agar memudahkan kalian untuk menghemat waktu, jika kalian kendor, kalian buka dengan tangan tidak apa teman-teman, tapi dengan resiko melukai tangan kalian, atau ini ya lumayan sakit lah kalau belum profesional ya. Ada 2 buah bagian teman-teman, ini dan sudah begini. Oke, kita seperti unboxing ini. Setelah ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa yang ada di dalam sistem starter motor ini. Pasti kalian belum tahu karena mungkin kalian masih SMP atau SMK yang mau naik ke kelas 11, karena kelas 10 itu kebanyakan kelas dengan 4 alat. Ya oke, ini sudah siap teman-teman, kita bisa membuka. Ini berapa komponen yang kita dapatkan, lalu kita akan buka satu persatu. Pastikan pelan-pelan. Oke. Ini dulu. Kalau bekerja itu usahakan kita selalu rapi ya. Kita copot sistem armaturnya, teman-teman. Solenoid mas. Kita akan mencabut 2 buah mur dalam solenoid menggunakan kunci ring, teman-teman. Selesai. Kita bisa lihat solenoidnya lumayan normal. Ini adalah ini merupakan bagian kedua. Oke, jika kalian ingin mengetahui secara mendalam ya teman-teman, kita bisa lihat di sini beberapa komponen dari sistem motor starter. Jika belum tahu, kalian ini ada armatur. Armatur ini terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman. Ini bukan komutator, ini merupakan gigi kimia, ada kopling, ada ring juga yang menang dari kencangnya. Dan ini juga tutup komutator ya, ini sebelah sini ya teman-teman.
Dan yang terpenting adalah selanjutnya saya akan mencoba jelaskan. Ini adalah C. Sama teman-teman, ini yang ada C, ini 50 dan ini yang terminal 30. Dan yang ini, kalian pasti bingung, ini apa sih kalau anak banget di dalam stereo standar. Jika kalian belum tahu, yang ini adalah punyer teman-teman. Punyer bagus bisa dilihat dari beberapa kondisi fisiknya, apakah sudah rompal, sudah kotor atau yang lain, atau dengan mekanisme seperti ini teman-teman, ditekan bahwa dia bisa menekan dengan baik. Ini namanya field coil. Field coil itu merupakan penghantar magnet. Ini beberapa brace, ada bar juga. Ada brace itu bisa dibilang sikat juga ya teman-teman. Menggambarkan ini terbuat dari tembaga. Oke teman-teman, cukup dengan perkenalan dengan bagian-bagian motor starter kita. Dan kita akan mulai dengan pengukuran dan pembongkar, memasang, dan pengecekan yang lain. Let's go to video. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya akan mencoba untuk mengukur tes kebocoran atau ground test. Bagaimana cara mengukur ground test? Ya kita serahkan pada prob ini. Prob ini terserah mau dipasang kemana. Yang penting bentuknya sama. Oke, kita lihatin di sini guys. Ini dipasangkan ke komutator dan ini ke armatur ya. Armatur itu sebetulnya itu satu komponen utuh ya, tidak dipisah-pisah ya guys. Sekarang saatnya untuk hold. Oh, apa sih? Bodoh. Cek on boy. Falta. Bener gitu. Nah, ini sudah benar ya guys. Jika coba masukin. Oke ya, sudah melihat semua. Ingat, jika sebuah armatur itu mengalami kelistrikan atau arus di ground ini, itu menandakan bahwa itu sudah tidak baik atau mengalami kebocoran. Armatur yang baik adalah armatur yang tidak memiliki arus listrik ketika disentuhkan oleh prob ya teman-teman. Itu artinya tidak bocor. Sempurna. Oke, lalu kita akan mengatas sirkuit terbuka ya teman-teman, karena dalam menempelkan kedua prob ini ke sini ya. Pertama ini dengan cara diputar di sini. Jika kalian lihat di apomat kita ada arus yang bergerak ya guys, itu menandakan bahwa ini masih baik dan bisa digunakan. Karena kalau tidak ada arus yang berputar, itu patut diganti baru. Ingat, gunakan barang bagus dan jangan gunakan barang jelek ya teman-teman. Nah, untuk kesayangan mobil kalian masing-masing. Kita lanjut ke pemeriksaan ulangan armatur. Nah, ini kita bisa lihat, bisa saya klarifikasi ke 0 derajat ya. Untuk itu kita lakukan, sebelum itu kita tandai dulu daerah depan dari armatur. Oke, sudah ditandai. Lalu kita putar ini dengan cara pelan-pelan guys. Nah, untuk satu putaran ini sudah melewati 4 garis ya. Ini 5 garis. Ini lebih. Pemeriksaan komutator ya. Di sini kondisi visual komutator baik dan tidak ada kerusakan. Untuk diameter komutator sendiri, kita akan menggunakan sebuah fitur yang namanya jangka salon. Kisi ya? Terus ini copot sih kok ngeyel.
Ya adik-adik, kita bisa lihat bahwa ukuran di sini sekitar 26,90. Kawan-kawan, kita akan mengukur kedalaman alur komutator menggunakan fitur yang bernama fitur gas minimal 0,2 ya. Ini 0,2 sudah saya ukur dengan Mbak Eva di sini. Kita cek ya satu. Oke ya, bisa dilihat ada beberapa telan yang tidak cukup 0,2 dan ada juga telan yang berukuran 0,2 ya. Jadi ini tidak stabil. Ya teman, ya teman-teman, ya kita bisa lihat untuk kita yaitu brush holder atau pemegang sikat negatif dan positif ya. Ini positif dan ini negatif ya. Bagian ini sangat penting untuk mengukur tegangan pada holder karya. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengukur diameter komutator yang minimal. Dan untuk tes ini kita akan mengetes hubung terbuka atau open circuit. Jika kalian lihat di sini tidak ada hubungan ya, saatnya nanti harus ada hubungan. Dan selanjutnya kita akan mengetes ke massa dan Dari sini ya, ground. Oke, di sini juga tidak pembentukan arus listrik sama sekali. Oke, ini pemegang sikatnya secara visual tergolong bagus ya, masih bisa digunakan. Selanjutnya kita akan memeriksa salah satu bagian solenoid yang cukup penting, yaitu puyer ya. Bagian yang belum tahu adalah puyer adalah bagian bawah dari solenoid ini ya teman. Bagaimana cara mengetahui ini bagus atau tidak? Teman-teman bisa dilihat dari kondisi fisik dari puyer tersebut. Jika tidak ada kerusakan atau masih bisa digunakan, berarti puyer tersebut masih bagus, masih pas sama penghubungnya. Ya, puyer ini bisa segini kan teman-teman, untuk keluar masuk dari komponen sistem motor starter. Jika kalian terasa kaku atau terasa berat ketika menekan ini, sebaiknya diganti atau membeli yang baru bawa bonger atau motor starter. Oke, dan kali ini saya akan mengukur sebuah player dan hubungan bowling coil dan hubungan outlet coil dengan alat yang bernama slide. Nah, untuk mengecek bahwa player ini masih bagus, kita perlu menekan gas. Jadi gitu ya, bisa menekan ini sangat bagus. Nah, lalu saya akan mengukur hubungan bowling coil. Bowling coil hubungan antara 50 dan 100. Aja disukar-sukar Ning. Oh, terus. Sempurna. Ya, bisa kita lihat tegangan yang ada di sini adalah 0, yang berarti tidak mempunyai tegangan sama sekali. Itu artinya apa, Bang Messi? Tidak ada hubungan. Oke, lalu kita lanjut ke hubungan hold in coil, yaitu hubungan antara 50 dan massa. Nah, Bukan sekarang hubungan saya dan dia. kita akan mengukur keolengan armatur. Nomor berapa toh? Di sini Ya, kita bisa melihat bahwa akan saya kita akan bisa keolengan armatur ini. Terus ya, kalian bisa lihat bahwa ini mempunyai hubungan pada hold in coil. oh positif ini. Oh iya. Oke. Ya, di sini armaturnya Halo teman-teman pendengar channel Faik. Ya, kali ini saya akan mencoba mengetes sistem starter, yaitu pull in dan hold in. Oke. Kita ketahui bahwa ini ada dua kabel minus
dan satu kabel plus ya. Ingat saat mengatas ini jangan sampai kedua kabel atau plus dan minus ini tergabung karena ini bisa menyebabkan kebakaran. Oke, kita lanjut aja ke prakteknya. Ingat, kabel minus kita sambungkan ke masa teman-teman. Masa ini besi ya, terserah mau ke mana. Kalau saya sih sini. Kalau yang ini kita sambungkan ke yang panjang ya. Oke. Panas banget teman. Wah, kecewa. Lalu kita sambungkan ke terminal tersebut. Oke, ini momen penonton bahwa ini bisa atau enggak. Oke, kita lihat ya. Jangan lupa untuk pandang sistem starter ini dengan kebilang kalau tidak ini akan loncat ya. Bagi yang belum tahu, ini kabel plus, salah satu kabel plus kita sambungkan ke terminal 50. Oke, kita bisa lihat. Yuk, 1, 2, dan 3. Pull in, lalu kita copot. Ini merupakan hold in. Oke. Dalam praktek mengatas pull in dan hold in, utamakan jangan lama-lama. Cukup 5 detik atau yang penting jangan lama-lama aja. Kalau lama-lama ini bagian solenoid ini akan merasa sangat panas. Next time. Kacau. Untuk penguji yang terakhir kita akan mengatas dengan motor starter tanpa beban ya. Perlu diketahui untuk kabel terminal plus kita ada 2 kabel. Untuk yang main itu cukup 1 kabel aja, nggak perlu lebih. Yang pertama kita masukkan 2 kabel ini, yaitu kabel yang menuju ke arah 50 dan 30. Oke, untuk yang kabel terakhir kita butuhkan ke masa. Seperti ini, jangan lama-lama. Ya, seperti itu penjelasan dari motor starter dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pemasangannya ya teman-teman. Ini dimasukkan terlebih dahulu dengan sebuah ini, masukkan dulu. Oke, kita sudah memasang. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Kita akan memasang pad teman-teman. Awas, karena jika kalian salah pemasangan, perutnya akan mencolok dan menghilang dari pandangan kalian, tidak umur hidup kalian. Pasangan dari ini sangat gampang ya teman-teman, dan harus berhati-hati. Jika sudah terpasang, kita pasang yang namanya solenoid. Nah, di sini kita akan menguji full incoil dan full incoil. Dengan sini di bagian baterai negatif terdapat 2 kabel.
dapat stabil. Nah, sekarang kita akan menguji roll-in dan pull-in coil. Pertama, kabel negatif diletakkan ke bagian massa. Nah, kabel negatif satu lagi ditaruh di nominal C. Sekarang yang kabel positif, kabel positif ini kita taruh di nominal 50. Lalu jangan lupa tutup teman-temannya. Berarti namanya adalah pull-in coil. Dan jika kabel negatif yang pada masa ini kita cabut, kita dinamakan dengan pull-in coil. Nah, sekarang sini ingin menguji pull-in coil. Mantap. Sambungkan sini di bagian negatif baterai terdapat kabel. Sementara di bagian positif ini terdapat kabel. Sekarang kita akan menguji bagian pull-in coil. Pastikan kalian menguji ini dengan kuat ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil memasang sebuah sistem starter ini dengan 4 menit. Lumayan cepat kan teman-teman? Kalian nggak butuh teman buat rasanya 2 orang ya. Satu orang cukup jika kalian ya rada 3 orang ya. Oke, sekian dari materi saya yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kalian. Oke, see you guys on next video. Jangan lupa like, subscribe dalam channel Baik ini. Bye.